Intinya adalah Asy'ariyah ini mengedepankan logika, akal, dan menomorduakan dalil. Mereka akan terima dalil kalau mereka bisa cerna dengan akal. Ini masalah utamanya di sini. Saya dulu waktu SD juga belajarnya ini. Tapi setelah saya belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya, alias akidah salaf, baru ketahuan. Wah, ternyata banyak errornya juga ini konsep ini. Kenapa cuma 20 sifatnya? Sifat Allah banyak. Setiap nama mengandung sifat. Kok cuma 20 yang diterima? Yang lain-lain bagaimana? Tayyib, sudah semuanya aja kita tetapkan sifat-sifatnya. Kenapa pilih-pilih? Karena begini, yang sebagian yang kita tetapkan sebagai sifat wajib ini, akal kita mengharuskan Allah punya sifat itu. Lah yang lain kenapa menurut akal Anda? Mustahil bagi Allah. Yang apa yang mustahil? Apa yang mustahil coba? Masalahnya gini, akal kita itu nisbi. Tidak sama akal ana dengan akal antum. Tiap kepala ini punya daya nalar sendiri-sendiri. Kalau akal manusia dijadikan sebagai tolok ukur, akhirnya versinya banyak banget. Yang dianggap masuk akal oleh sebagian orang, dianggap tidak masuk akal oleh orang lain. Contoh, gampang aja, di masa yang sama, peristiwa Isra masuk akal menurut Abu Jahal, dan dedengkot-dedengkot orang kafir masuk akal? Enggak. Menurut Abu Bakar, masuk akal. Lah kenapa jadikan akal sebagai tolok ukur? Sudah, tolok ukurnya dalil saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana wa iyyakum min ahlil aqidah as-solihah minal asy'ariyah wal maturidiyah wal athariyah. Amin Allahumma amin. Kalau kita mendengarkan uraian Ustadz ini, tentu kita bisa memaklumi karena dia belajar akidah Asy'ariyah itu hanya waktu SD. Jadi cuma menghafal sifat wajib, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi dan seterusnya. Lalu kemudian dia belajar akidah yang lain, lalu menyimpulkan ada masalah. Ya urusan dia, pilihan dia. Toh kita juga tidak akan memaksakan. Tetapi ketika dia berkomentar tentang Asy'ariyah di 2 poin ya. Kalau poin pertama itu sudah klasik sekali ya. Kenapa sifat Allah dibatasi hanya 20? Sudah berkali-kali saya sebutkan bahwa itu bukti orang tidak paham Asy'ariyah tapi banyak bicara tentang itu. Sehingga tidak perlu kita ulangi masalah itu ya. Sudah sering saya bahas bahwa tidak ada Asy'ariyah itu membatasi sifat Allah. Karena dalam kitab manapun bacanya itu wa min sifatihi ya. Artinya sebagian ya. Bukan hanya itu sifat Allah tetapi sebagian saja. Sifat Allah itu kamalatuhu la tuhsa. Kesempurnaan Allah itu tidak terbatas, tidak terjangkau ya. Wa huwa muttasifun bil kamal. Allah itu bersifat kesempurnaan yang tidak terbatas, tidak ada yang tahu batasannya. Nah, ini masuk kepada isu yang kedua yang sering sekali dilontarkan oleh tetangga sebelah ketika menyerang Asy'ariyah. Yaitu Asy'ariyah ini adalah akidahnya ahli kalam, bukan akidah Ahlus Sunnah. Asy'ariyah ini akidah akal-akalan, akidah yang dibangun berdasarkan akal, lebih mengedepankan akal. Kalau bertentangan dengan akal, maka ayat dibuang, dilawan. Kalau ada hadis atau ada ayat bertolak belakang dengan akal, maka langsung dianggap itu salah. Ayatnya bukan begitu cara memahami. Bahkan bisa jadi mereka berpikir bahwa kita beragama dalam akidah itu akidahnya dibangun atas akal, bukan atas dalil. Sekali lagi, ya kalau memang tidak paham Asy'ariyah dan berbicara seperti itu, ya silahkan. Silahkan. Untuk apa kita mempertimbangkan ucapan orang-orang bodoh yang berbicara apa yang tidak dimengerti? Tetapi ini kan Ustadz, tidak mungkin kita anggap dia itu orang bodoh, orang dungu, orang goblok. Karena dia pegang mic, ada orang yang menganggap dia sebagai Ustadz, maka saya akan anggap itu bukan orang bodoh. Maka saya tanggapi. Jadi kalau saya ini menanggapi orang yang tidak bodoh, kalau orang bodoh tidak mau saya tanggapi, untuk apa? Bodoh itu belajar, bukan ceramah ya. Berarti orang ini kan tidak bodoh, setidaknya merasanya begitu ya. Ya kita apresiasi itu. Sekarang saya bawakan 3 kitab bagaimana fungsi akal ketika menerima teks agama. Ini dari kitabnya Ibnu Taimiyah, Majmu'ul Fatawa, kitabnya Ibnul Qayyim, Ar-Ruh, dan kitabnya Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat. Ini nama-nama yang tidak mungkin mereka tidak kenal, karena ini rujukan utama mereka. Walaupun ketika tentang Asy-Syatibi, ya mungkin mereka kalau tidak baca kitabnya mungkin tidak paham kalau Asy-Syatibi itu Asy'ariyah ya. Tetapi ini tidak bicara tentang akidah, ini bicara bagaimana teks dengan akal. Saya baca dulu yang punya Ibnu Taimiyah. Lalu nanti orang itu akan ketahuan atau akan kita pahami bahwa narasi Ustadz itu rancu. Dia tidak bisa membedakan apa itu sih hukum akal. Jadi di pikiran dia itu akal itu ide, setiap orang itu akal gitu.
Nalar itu akal gitu. Sehingga kata dia tidak punya takaran, nisbi. Masuk akal kata Abu Jahal, tidak masuk akal kata Abu Bakar. Itu bukti orang itu tidak faham apa itu hukum akal. Ya pantaslah dia berbicara Asy'ariyah menggunakan akal, tidak menggunakan dalil. Lalu dia tidak faham apa itu akal. Atau minimal pemahaman dia tentang akal tidak standar. Makanya kita bacakan di sini ya. Yang pertama dalam fatwanya Ibnu Taimiyah ya. Biar kamu kalau mendengarkan konten saya itu nggak hanya mendengar orang ngomong kosong ya. Kenapa? Karena kata Gus Baha, orang itu tidak boleh menterkenalkan pendapatnya sendiri. Dia harus terkenalkan pendapat ulama sebelumnya. Karena itu bukti kita beragama itu ikut. Bukan kita membangun narasi sendiri. Jadi begitu ya. Jadi ustaz-ustaz sebelah itu jangan lemes kita bicara nggak jelas dari mana diambilnya ya. Sehingga aneh-aneh pembicaranya. Yang pertama kita baca dari yang paling senior ya. Dari Ibnu Taimiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maksudu annama jaa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal babi wa ghairihi. Maksudnya adalah bahwa apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Jadi ini Ibnu Taimiyah sedang menyimpulkan tentang satu bab. Tetapi kita fokus wa ghairihi dan masalah-masalah yang lain ya, ataupun dan masalah lainnya ya. Kemudian kullahu ya, kullahu itu kembalinya ke annama ya. Jadi semua segala sesuatunya, atau wairihi berarti kullihi ya. Hakun ya adalah benar ya. Yusaddiqu ba'duhu ba'don, di mana satu dengan yang lain saling membenarkan. Jadi tidak ada pertentangan. Satu hadis membenarkan hadis yang lain dan seterusnya. Begitu juga ayat membenarkan hadis, hadis membenarkan ayat. Itu namanya yusaddiqu ba'duhu ba'don. Wa huwa muwafiqun li fitrati al-khalaiqi. Dan itu sudah sesuai, artinya bisa diterima oleh fitrahnya manusia atau fitrah penciptaan. Ini kan sudah bicara akal ya, tapi kurang pas ya. Kita lanjutkan setelahnya. Wa ma ju'ila fihim, dan apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah di dalam al-khalaiq itu ya. Ini manusia konteksnya karena teks ya. Berarti mukallaf, mukhatabnya itu mesti manusia, bukan binatang ya. Apa itu yang diciptakan? Minal uquli as-sorihati, berupa akal yang sehat. Jadi perhatikan, ada istilah al-uqul as-sorihah atau al-aqlu as-sorih. Akal yang memang sudah menjadi konsensus, tidak ada yang menolak. Itu namanya akal sorih. Bukan sebatas nalar, tapi sudah hukum akal yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Kenapa? Karena sudah ditetapkan oleh akal, bukan oleh orang gitu ya. Kemudian maksudnya bukan oleh personal gitu ya. Kemudian ya, wal maksudi as-sahihati, dan juga tujuan-tujuan yang baik ya. Maksudnya hadis atau teks-teks nas itu mesti mengandung tujuan-tujuan yang baik atau maqasid syariah ya. Jadi mesti maslahah pasti ya. Tidak ada syariat itu bertujuan untuk yang buruk. La yukhalifu al-aqla as-sorihah, tidak mungkin menyelisihi akal yang waras, tidak mungkin menyelisihi akal yang sudah jelas ya. Walal qasda as-sahihah, dan tidak mungkin menyelisihi tujuan yang baik atau yang benar. Walal fitrata al-mustaqimata, dan tidak mungkin menyelisihi fitrah yang lurus ya. Artinya fitrah pembawaan dasar yang lurus ya. Walan nakla as-sahihah, dan juga tidak mungkin dia itu akan menyelisihi hadis atau ayat yang lain ya. An-naklu itu maksudnya sesuatu yang diambil dari Rasulullah ya. Ats-tsabiti yang sahih ya, yang tetap dipastikan ya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa itu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mungkin ada teks-teks agama itu bertentangan dengan hukum akal. Hukum akal ini maksudnya adalah al-aqlu as-sorih ya. Jadi harus tahu apa bedanya wajib akli, apa bedanya wajib adi. Itu sudah persoalan populer ya. Kamu kalau di dalam rumah mustahil bisa sekaligus di luar rumah. Itu namanya wajib akli ya. Artinya wajib akli, kamu wajib tidak di dalam rumah, itu wajib akli. Mustahil kamu di dalam rumah, itu namanya mustahil akli. Apa itu wajib akli? Akal itu memastikan itu pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Apa itu mustahil akli? Akal itu memastikan itu tidak mungkin ada. Pasti tidak ada. Ini diterima semua orang. Barat wajib kebalikan dari timur. Kamu menghadap ke barat wajib membelakangi timur.
Kamu menghadap ke barat, mustahil sekaligus menghadap ke timur. Ini semua orang terima, Pak. Nah, itulah yang disebut dengan al-aqlu as-sorih. Kalau Isra Mi'raj itu nggak ada kaitannya dengan hukum akal seperti ini. Itu kaitannya dengan al-hukmu al-adi, hukum kebiasaan. Apa bedanya hukum akal? Hukum akal itu yang musbit, yang menetapkan adalah pertimbangan akal. Kalau hukum adi, kebiasaan, itu al-musbitnya adalah at-takror, ya, terjadi berulang-ulang. Makan kenyang, itu bukan wajib akal, Pak. Tetapi wajib secara adi, kebiasaannya. Nggak makan lapar, itu namanya wajib secara adi. Orang makan, ya, mustahil dia tidak kenyang. Itu mustahil secara adi. Rasulullah dalam waktu semalam bisa ke langit, itu mustahil secara adi. Artinya apa? Kalau kita evaluasi kebiasaan yang terjadi itu, mustahil bisa seperti itu. Secara akli tidak, Pak, tidak mustahil, jaiz. Kenapa? Karena akal kita, ya, tidak ada yang menolak itu. Kalau kamu pakai pertimbangan akal yang benar, ya, apa mustahilnya? Allah Maha Kuasa, kita terima. Nabi Muhammad makhluknya Allah. Allah bebas berkehendak. Sehingga tidak ada kita mengatakan itu mustahil secara akli, ya. Ingat, mustahil akli itu sesuatu yang memang tidak mungkin pernah bisa terjadi. Dan kita sepakat semua menolak, ya. Itu namanya akal soreh namanya, ya. Maka syariat itu tidak pernah ada seperti itu, ya. Tidak pernah ada hukum syariat itu yang bertentangan dengan akal soreh. Apakah hanya dalam masalah fikih? Enggak. Juga dalam masalah akidah. Nah, baru kita baca punya yang kedua, ya, yaitu yang Imam Syatibi. Ini dalam kitabnya Al-Muwafaqat, ya. Al-Mas'alatu as-salisatu. Al-adillatu syar'iyyatu la tunafi qadaya al-uquli. Dalil-dalil syariat itu tidak mungkin akan menolak atau bertentangan atau menegasikan konsekuensi-konsekuensi akal atau hukum-hukum akal, ya. Qadaya itu kodok, ya. Ketetapan-ketetapan akal. Tidak ada namanya teks Al-Quran, teks hadis itu bertolak belakang secara akal. Artinya bertentangan dengan hukum akal. Jadi kamu tidak akan pernah temukan, kamu baca ayat manapun, hadis manapun yang mengajarkan hal-hal yang mustahil secara akli. Catatan mustahil secara akli seperti yang saya bilang tadi. Menghadap ke barat sekaligus menghadap ke timur. Tidak mungkin. Kamu ada di dalam rumah sekaligus di luar rumah. Tidak mungkin. Rumahnya satu, ya. Satu qaryah, satu rumah, ya. Lain kalau kamu tidak di dalam rumah kamu, di dalam rumah orang. Enggak, ya. Jadi itu, ya, tidak ada syariat itu yang begitu. Dalil-dalil syariat itu tidak mungkin ada yang sifatnya seperti itu. Karena itu tidak waras, ya. Itu sengklek. Tidak mungkin ada ayat Al-Quran tentang hadis, tentang fikih, tentang akidah yang sifatnya itu akan ditolak oleh akal, di mana akalnya itu masuk akal sorih. Contohnya misalnya Allah ada dua. Gimana mungkin menjadi yang paling hebat kalau dua? Berarti kan ada yang satunya. Kalau misalnya oh enggak, yang paling hebat Allah satu, yang kedua di bawahnya. Berarti ini tidak sama dengan yang satu. Sementara kita meyakini Tuhan itu yang satu itu. Berarti ini bukan Tuhan. Itu akal, Pak. Bukan adi, itu akal. Tidak mungkin Allah itu tidak ada. Kenapa? Lalu kalau tidak ada, siapa yang menciptakan semua ini? Itu namanya akal. Bukan adi, bukan. Itu akal, ya. Beda kalau kamu melihat di depan rumah kamu ada kambing. Terus kamu mesti mikir, tidak mungkin tidak ada orang yang meletakkan kambing itu di situ. Itu bukan akal, Pak, itu adi. Kenapa? Bisa jadi kambing itu jatuh dari langit. Memang kebiasaannya tidak. Tetapi secara akal itu masih mungkin terjadi. Begitu juga seperti Isra Mi'raj. Seperti unta keluar dari tembok. Secara adi itu tidak mungkin, mustahil. Tapi secara akal bisa. Kenapa? Karena Allah berkuasa atas apapun. Jadi akal itu, Pak, tidak sembarangan membangun hukumnya. Makanya mukjizat Nabi itu tidak pernah ada yang bertentangan dengan akal. Tetapi hanya khariqul adah, keluar dari hukum kebiasaan. Bukan khariqul akli, bukan keluar dari hukum akal. Tidak pernah ada Nabi itu mukjizatnya itu mustahil secara akal. Mustahilnya hanya secara adi, menghidupkan orang mati, ya. Apa susahnya bagi Allah? Ala kulli syai'in qadir. Ya. Allah bisa kan Nabi Isa menghidupkan orang? Bisa. Toh hidup dan mati, orang mati hidup lagi itu beda dengan menghadap ke barat sekaligus menghadap ke timur. Nah, jadi kamu mulai faham, ya. Apa itu yang disebut dengan akal, begitu, ya. Kemudian
Terlalu panjang durasinya ya, tapi sabar-sabar ya, saya percepat ya. Wad dalilu ala dzalika min wujuhin. Bukti dari itu ada beberapa sisi ya. Saya ambil satu saja karena di sini menyebutkan yang paling penting ya. Ahaduha, yang pertama adalah annaha law nafatha, bahwasanya seandainya syariat itu atau adillah syariah itu menegasikan atau bertentangan dengan akal ya, lam takun adillatan lil ibadi, maka tidak mungkin dia menjadi petunjuk untuk manusia ya, untuk hamba-hamba Allah ya, ala hukmin syar'in, atas sebuah hukum syariat, wala ghairihi, dan juga tidak akan menjadi petunjuk tentang apapun. Kita menggunakan akal. Kok ada sesuatu ajaran isinya nggak masuk akal? Nggak masuk akal secara tadi ya, secara seperti barat menghadap ke barat sekaligus menghadapkan ke timur ya. Kita kan akal menolak, tidak mungkin ini ya. Kita tahu ini aneh. Bahkan ada kaidah dalam hadis itu ya. Salah satu dari tanda kedoifan hadis itu adalah isinya bertentangan dengan akal ya. Min alamati fil hadis mukhalafatuhu al-aqlah atau al-hukma al-aqli. Itu diulas oleh Ibnu Hajar al-Baghdadi ya, dan banyak sekali ulama yang memakai kaidah itu. Kalau sudah bertentangan dengan akal, tidak mungkin ini ucapan Nabi. Maksudnya bertentangan dengan akal itu Pak, tadi itu ya. Kamu ada di dalam rumah sekaligus di luar rumah. Bukan sesuatu yang sulit sekali. Oh, kok ada orang tidak makan 20 tahun tidak mati, kok bisa kenyang? Itu bukan mustahil akli Pak. Kalau begitu masih mungkin. Itu namanya hanya mustahil secara adi. Kalau secara akli itu masih jais ya. Begitu. Kemudian ya, lakinnaha adillatun bittifaqil uqala'i. Tetapi faktanya ya, syariat-syariat itu atau ayat atau teks hati itu adalah dalil bagi seluruh orang yang berakal ya. Jadi ini kontradiktif. Kalau itu tidak masuk akal, tidak mungkin bisa jadi dalil untuk orang yang berakal. Dan faktanya ternyata itu adalah dalil. Berarti itu semuanya masuk akal ya. Ingat, ketika saya bilang masuk akal, kamu harus ingat-ingat lagi. Masuk akal di sini maksudnya adalah al-aqlu as-sorih ya. Hukum akal yang jelas, yang tidak ada ikhtilaf. Semua orang mesti sepakat ya. Fadallala annaha jariyatun ala qadaya al-uquli. Wa bayanu dzalika annal adillata innama nusibat fi syariati litalaqqaha uqulul mukallafina hatta ya'malu bi muqtadaha minad dukhuli tahta ahkamit taklifi walau nafatha lam tatalaqqaha fadlan an ta'mala bi muqtadaha wa hadza makna kauniha kharijatan an hukmil adillati ya. Jadi tidak mungkin teks-teks itu tidak sama dengan hukum akal kita atau bertentangan dengan hukum akal kita. Karena teks itu disampaikan kepada kita untuk kita menguasainya, untuk kita mengamalkannya dan mengerti maksudnya. Kalau sudah bertolak belakang dengan hukum akal kita, ada teks isinya 1 tambah 1 5 misalnya, atau ada teks isinya kamu bisa di dalam rumah sekaligus di luar rumah, satu rumah misalnya, maka tidak mungkin akal bisa menerima, apalagi mengamalkannya. Berarti tidak mungkin. Maka itu maksudnya adalah berarti itu sudah keluar dari sifatnya sebagai dalil bagi orang yang berakal. Kalau ternyata dalilnya itu tidak masuk akal. Oh, berarti ada kemungkinan ini bukan dalil. Oh, berarti ini tidak mungkin Al-Quran. Kalau Al-Quran kan semuanya itu tidak ada yang diragukan itu berasal dari Rasulullah. Kalau hadis, oh jangan-jangan ini bukan berasal dari Rasulullah. Artinya tolak ukurnya juga menggunakan standar akal. Ini kok isinya tidak masuk akal. Mana pernah Nabi mengajarkan kamu bisa di dalam rumah sekaligus di luar rumah. Mana pernah Nabi mengajarkan kamu bisa ada di satu tempat sekaligus tidak ada di tempat itu. Tidak mungkin. Ya, itu yang paling populer ketika kita bicara mustahil adi ya. Mustahil akli, ada mustahil zat, ada mustahil wuku ya. Jadi itu tidak mungkin Nabi mengajarkan hal-hal seperti itu. Kalau hanya sulit diterima oleh nalar ya, tetapi tidak ada kepastian itu tidak mungkin terjadi, itu berarti bukan mustahil akli, hanya mustahil adi ya. Ada hal-hal yang memang tidak masuk di lingkupan akal, seperti hal-hal yang ghaib ya, itu memang bukan cakupannya akal ya. Tetapi kalau secara akal bisa nggak terjadi? Bisa saja. Apa yang menghalanginya? Toh kita meyakini Allah ala kulli syai'in qadir. Ini yang paling penting. Wa yastawi fi hadza, dan sama dalam hal ini. Jadi kamu harus bisa membaca ya. Kenapa tidak dibaca fi hadzal adillah? Karena kalau hadza itu, kalau al adillah itu mestinya hadhihi ya.
Dan itu penting. Kalau kamu memutus wa yastawi fi hadza, dan sama dalam hal ini, apa maksudnya dalam hal ini? Yang dibahas itu bahwa tidak mungkin ada dalil itu bertentangan dengan akal sehat, ya. Apa itu yang sama? Al-adillah al-mansubah alal ahkami al-ilahiyah. Dalil-dalil yang dituangkan atau yang datang kepada kita yang berkaitan dengan hukum-hukum ketuhanan, berarti akidah wa alal ahkam at-taklifiyah, dan juga yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Jadi kamu teks-teks Al-Quran, teks-teks hadis dalam masalah fikih, dalam masalah akidah, tidak mungkin ada yang bertentangan dengan akal yang sehat, ya. Jadi kamu kuncinya itu, ingat-ingat itu. Maksudnya akal sehat itu adalah kamu pasti menolak kalau ada orang bilang saya bisa berada di dalam rumah sekaligus di luar rumah, atau saya bisa berada di dalam tempat ini sekaligus tidak ada di sini, ya. Itu tidak mungkin. Kemudian yang terakhir kita baca cepat-cepatnya dari Ibnu Qayyim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-amrul awwalu ayyulamah annar rusula shalawatullahi wasalamuhu alaihim lam yukhbiru bima tuhiluhu al-uqulu wa taqta'u bistihalihi bal ikhbaruhum kismani ahaduhuma ma tashhadu bihi al-uqulu wal fitruh. Nah, jadi di situ aja, ya. Ini sudah mepet sekali, ya. Kalau kamu tidak percaya, kamu baca sendiri, isinya sama, ya. Jadi yang pertama bahwa para nabi, para rasul itu apa-apa yang datang dari mereka itu mesti adalah sesuatu yang diterima oleh akal dan tidak mungkin sifatnya mustahil secara akal, ya. Itu maksud dari lam yukhbiru bima tuhiluhu al-uqulu. Sesuatu yang dianggap mustahil oleh akal. Tidak mungkin mereka mengkabarkan hal semacam itu. Karena itu sudah fakta sebagai kedustaan. Ya. Sesuatu yang tidak masuk akal itu adalah kedustaan. Kamu bilang saya bisa menjadi bapak sekaligus menjadi anak dari orang ini. Tidak mungkin, Pak. Kamu disebut bapaknya karena dia lahir dari istri kamu. Kamu disebut anaknya, ya, karena kamu lahir dari istrinya. Nah itu, ya. Mana bisa, ya. Itu namanya termasuk salah satu contoh mustahil uku, ya. Tidak mungkin terjadi, ya. Dan tidak mungkin ada teks-teks agama itu yang sifatnya seperti itu, ya. Maka ikhbaruhum kismani, maka hadis-hadis Nabi itu atau hal-hal yang diberitakan oleh mereka itu ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, ma tasyhadu bihi al-uqulu, apa-apa yang bisa akal menyaksikan. Artinya bisa dicerna oleh akal, wal fitru, dan juga indera kita, ya, jiwa kita bisa, ya. Yang kedua, asani ma la tudrikuhu al-uqulu bi mujarradiha, sesuatu yang tidak bisa akal sendiri ini mengetahui hal tersebut kalau ghuyubi, seperti hal-hal yang ghaib, allati akhbaru biha, di mana para rasul itu memberitahu tentang hal itu, ya, antafasili al-barzahi, seperti contoh rincian alam barzah atau prosesi alam barzah seperti apa, ya. Wal yaumil akhir, dan juga hari kiamat. Wa tafasili atsawabi wal iqab, juga bagaimana rinciannya pahala, rinciannya siksa itu bagaimana. Wala yakunu khabaruhum muhalan fil uquli aslan, dan tidak mungkin apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah sesuatu yang mustahil secara akli, ya. Sudah sampai di situ, ya, sudah cukup ke bawahnya, ya. Jadi kita menjadi faham bahwasanya Asy'ariyah itu bukan mengedepankan akal, tetapi mereka mendudukkan teks sesuai dengan yang seharusnya, yaitu memang tidak mungkin ada teks yang tidak masuk akal. Kalau sudah begitu, maka kamu sudah mulai faham bahwa tidak pernah ada mendahulukan akal daripada teks. Itu berbarengan. Teks ditelaah dengan menggunakan akal, dengan menggunakan ilmu, ya. Ketika muncul hal-hal yang potensinya adalah bertentangan dengan hukum akal secara sahih, berarti pemahaman teksnya itu bukan begitu, ya. Jadi mentelaahnya itu mentelaah pemahamannya. Maka perbedaan akidah-akidah itu adalah di dalam memahami teks, bukan menolak atau menerima. Hanya orang-orang yang merasa benar saja, merasa benar sendiri. Kalau orang tidak sepaham dengan dia, langsung dianggap menolak teks, menolak ayat.
lalu mengedepankan akalnya. Ya ini cocok, doktrin seperti ini cocok untuk orang-orang yang memang tidak ada akalnya atau akalnya sudah dimatikan ya. Allahumma sallimna min hadza ya. Semoga kita selamat dari hal semacam ini. Wahdina ahdas sabil.